Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami di sini akan mempresentasikan tentang penggunaan media sosial dalam kampanye politik. Next. Di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada M. Falik Aska, yang kedua ada Raffi Faza, yang ketiga saya Kemal Tresna, dan yang terakhir ada Dery Hafiz. Untuk latar belakangnya sendiri adalah media sosial telah mengubah kampanye politik dengan memberikan kandidat kesempatan langsung untuk berinteraksi dengan pemilih secara luas. Meskipun membuka peluang baru, media sosial juga menghadirkan tantangan seperti penyebaran hoax dan filter bubble. Penting untuk memahami dampaknya agar strategi kampanye politik bisa dioptimalkan sambil mengatasi tantangan tersebut yang berdampak pada partisipasi pemilih dan kualitas demokrasi. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana media sosial digunakan sebagai alat utama dalam kampanye politik. Yang kedua ada apa saja strategi umum yang digunakan dalam penggunaan media sosial dalam kampanye politik. Yang ketiga, seberapa efektif penggunaan media sosial dalam mempengaruhi persepsi publik terhadap kandidat dan partai politik. Dan yang terakhir ada apa dampak penggunaan media sosial terhadap partisipasi memilih dalam proses politik. Untuk tujuannya, yang pertama, mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana media sosial itu digunakan oleh kandidat dan partai politik sebagai alat utama dalam kampanye politik. Yang kedua, memahami berbagai strategi dan teknik yang umum digunakan dalam penggunaan media sosial untuk kampanye politik, termasuk jenis platform, pesan yang disampaikan, dan cara berinteraksi dengan pemilih. Yang ketiga, menilai seberapa efektif penggunaan media sosial dalam mempengaruhi persepsi publik terhadap kandidat dan partai politik, serta dampaknya terhadap tingkat partisipasi pemilih dalam proses politik. Yang keempat, mengkaji dampak penggunaan media sosial terhadap dinamika politik modern, termasuk perubahan dalam cara kampanye politik dijalankan dan interaksi antara kandidat, partai politik, dan pemilih. Yang terakhir, mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh kandidat dan partai politik dalam menggunakan media sosial untuk kampanye politik, serta strategi untuk mengatasi tantangan tersebut dan memanfaatkan peluang yang ada. Selanjutnya dilanjutkan oleh Muhammad Rafi. Untuk metode riset, yang pertama jenis dan pendekatan riset menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Lalu dipilih untuk pemahaman mendalam tentang strategi, dampak positif, dan tantangan penggunaan media sosial dalam politik. Lalu studi kasus untuk mengeksplorasi berbagai aspek penggunaan media sosial dalam kampanye politik. Yang kedua ada sumber data. Dari analisis platform media sosial dan tinjauan literatur. Yang kedua informasi dari studi kasus kampanye politik sebelumnya dan penelitian terkait. Yang ketiga teknik pengumpulan data. Analisis statistik menggunakan data publik, platform media sosial untuk identifikasi tren dan pola penggunaan media sosial dalam kampanye politik. Lalu ada tinjauan dokumen kampanye, yaitu menganalisis dokumen kampanye seperti materi kampanye dan manifesto politik untuk memahami strategi dan pesan politik yang disampaikan. Selanjutnya analisis studi kasus, yaitu mengumpulkan dan menganalisis studi kasus kampanye politik yang menggunakan media sosial untuk mempelajari strategi, taktik, dan dampaknya terhadap opini publik. Lalu untuk pembahasan pengertian dan sejarah media sosial. Media sosial merupakan platform digital yang menyediakan fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial bagi setiap penggunanya. Berbagai aktivitas yang dapat dilakukan di media sosial, misalnya melakukan komunikasi atau interaksi hingga memberikan informasi atau konten berupa tulisan, foto dan video. Informasi dalam konten yang dibagikan tersebut dapat terbuka untuk semua pengguna selama 24 jam penuh. Media sosial memiliki fungsi untuk melakukan marketing atau pemasaran sebagai platform yang hampir selalu digunakan oleh manusia.
Media sosial berhasil menciptakan layanan yang memudahkan pebisnis untuk mengenalkan dan menjangkau lebih banyak konsumen. Cara ini terbukti efektif untuk meningkatkan keuntungan dan memudahkan pengguna untuk mendapatkan kebutuhannya. Selain itu, media sosial juga dapat digunakan dalam urusan politik, seperti melakukan kampanye seperti yang dilakukan pada pemilihan presiden tahun 2024 di Indonesia baru-baru ini. Lalu media sosial sebagai sarana kampanye politik, media sosial menjadi platform yang efektif dalam melakukan kampanye politik, terutama di Indonesia, yang memiliki banyak masyarakat yang terkoneksi dengan internet dan aktif dalam media sosial. Situs-situs media sosial seperti YouTube, Twitter, Facebook, dan Instagram digunakan sebagai alat kampanye bagi partai politik atau kandidat yang bersaing dalam pemilihan umum. Konten kampanye politik di media sosial semakin masif dan lebih kaya visual, terutama sekitar pemilu 2024. Banyak informasi dan kampanye digital yang diberikan dalam berbagai kesempatan dan cara, seperti video singkat, gambar, dan informasi yang diterbitkan oleh influencer, buzzer, dan iklan kampanye berbayar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dery. Itu yang selanjutnya adalah dampak positif media sosial untuk kampanye politik. Satu, untuk memudahkan dalam mencari informasi. Media sosial memudahkan masyarakat untuk mencari informasi yang sangat bermanfaat dalam kampanye politik. Yang kedua, memudahkan interaksi dan komunikasi. Media sosial memudahkan masyarakat untuk berinteraksi dan melakukan komunikasi yang sangat bermanfaat dalam mengumpulkan dukungan dan meningkatkan visibilitas kampanye politik. Untuk yang ketiga, sarana pembelajaran. Media sosial dapat digunakan sebagai sarana pembelajaran untuk mengumpulkan informasi tentang kandidat dan partai politik yang sangat bermanfaat dalam membantu menentukan pilihan. Itu yang keempat, membuka peluang pekerjaan baru. Media sosial membuka peluang pekerjaan baru seperti pengelolaan media sosial yang strategi yang strategi yang dilakukan untuk berkampanye melalui media sosial. Itu yang pertama, banyak informasi palsu. Media sosial dapat menyebar informasi palsu yang dapat mengganggu kampanye politik dan memperburuk gagasan. Itu yang selanjutnya, memicu masalah harga diri. Media sosial dapat memicu masalah harga diri yang dapat membuat kandidat atau partai politik kejangan terjadi kejangan dan tidak terfokus pada kampanye. Itu yang selanjutnya, marak kejahatan cyber. Media sosial dapat menjadi sumber kejahatan cyber seperti penipuan, pencurian data, dan peretasan yang dapat mengganggu kampanye politik. Untuk yang selanjutnya, banyak informasi terpotong. Dalam media sosial seringkali terdapat video yang memberikan pendapat para kandidat yang terpotong dari video asli, sehingga dapat menimbulkan kesalahpahaman untuk yang memotongnya. Yang selanjutnya, konsistensi dan interaksi. Sistemkan konsistensi dalam semua aktivitas dan interaksi di media sosial. Memperhatikan setiap interaksi dan balasan yang diberikan untuk memelihara gambaran positif. Yang selanjutnya, menggunakan fitur media sosial. Gunakan fitur media sosial seperti streaming live, hashtag, dan komunikasi online untuk mengagaminya dengan lebih luas kalangan penerima pesan kampanye. Yang selanjutnya, membuka konten menarik. Membuka konten yang kreatif seperti video pendek, memes, dan informasi
infografis untuk menarik perhatian memilih dan berbeda di platform media sosial. Itu yang selanjutnya komunikasi langsung. Gunakan media sosial untuk berkomunikasi langsung dengan pemilih, menghindari intermediaris untuk membangun hubungan langsung dengan pengunjung. Lalu kesimpulan, penggunaan media sosial sebagai wahana kampanye politik merupakan bentuk lain dari komunikasi politik di era kontemporer sekaligus merupakan inovasi dari penyelenggaraan pendidikan kewarganegaraan di era virtual. Kampanye politik di media sosial memiliki nilai yang mendidik politik masyarakat dan tidak melanggar aturan perundang-undangan. Media sosial efektif sebagai pertukaran ide dan penyebaran berbagai ide dengan penyebaran yang cepat dan tanpa batas. Pendekatan kualitatif dengan metode kasus dalam riset ini memberikan wawasan mendalam tentang strategi, dampak positif, dan tantangan yang terkait dengan pemanfaatan media sosial dalam konteks politik. Dari analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa media sosial memiliki dampak yang signifikan dalam membentuk opini publik dan meningkatkan partisipasi politik, terutama di kalangan generasi milenial yang menjadi pengguna utama media sosial. Lalu untuk saran dalam menghadapi kompleksitas penggunaan media sosial dalam kampanye politik, kerjasama antara pemerintah, pelaku politik, platform media sosial, dan masyarakat sipil sangat penting. Fokus utama harus pada peningkatan literasi digital masyarakat, promosi, transparansi, dan integritas dalam kampanye politik di media sosial. Regulasi yang tepat dan pemanfaatan teknologi cerdas juga diperlukan untuk mengendalikan perilaku merugikan dan penyebaran konten yang menyesatkan. Kolaborasi antara semua pemangku kepentingan akan memastikan peningkatan partisipasi politik yang demokratis dan integritas proses politik yang lebih besar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.